Baik, terima kasih teman-teman. Bertemu lagi dengan saya Nurizky Ahmad. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan budaya organisasi yang kuat, peran kepemimpinan, dan manajemen konflik dalam meningkatkan kinerja pada organisasi Laznas Nurul Hayat Kediri. Oke, next. Kita masuk ke pertanyaan pertama, yaitu jelaskan bagaimana budaya organisasi dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Berikan contoh nyata dari sebuah organisasi atau perusahaan, bisa mengacu dari berbagai sumber. Langsung saja kita bahas. Yang pertama ada pengertian budaya organisasi dan kinerja karyawan. Sebelum kita masuk ke pengaruh dari budaya organisasi terhadap kinerja karyawan, kita perlu tahu dulu pengertian dari budaya organisasi dan kinerja karyawan. Budaya organisasi ini merupakan sekumpulan keyakinan, nilai, dan norma yang dikembangkan dalam suatu organisasi sebagai pedoman bagi anggotanya dalam menghadapi tantangan internal maupun eksternal. Edgar Schein, seorang ahli dalam bidang budaya organisasi, menyatakan bahwa budaya organisasi adalah sistem yang menyeluruh dari keyakinan, norma, dan nilai yang diterima oleh anggota suatu organisasi yang menentukan bagaimana organisasi tersebut berperilaku. Sedangkan kinerja karyawan ini mencerminkan sejauh mana karyawan berkontribusi terhadap organisasi. Meningkatkan kinerja, baik secara individu maupun kelompok, akan menjadi fokus utama dalam upaya memperkuat kinerja organisasi secara keseluruhan. Oke, next. Kita masuk ke pengaruh budaya organisasi pada kinerja karyawan. Budaya organisasi adalah nilai-nilai, norma, dan praktik yang dianut oleh sebuah organisasi. Budaya ini memiliki pengaruh besar terhadap kinerja karyawan, baik dalam aspek produktivitas maupun kepuasan kerja. Yang pertama ini, budaya organisasi yang kuat dan positif dapat meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan. Lingkungan kerja yang mendukung akan meningkatkan keterlibatan karyawan dan mengurangi tingkat turnover. Kemudian yang kedua, karyawan yang merasa nyaman dan dihargai dalam organisasi cenderung akan lebih produktif. Budaya kerja yang baik meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Kemudian selanjutnya yang poin ketiga, budaya organisasi yang sehat akan berkontribusi pada peningkatan kepuasan kerja. Budaya yang mendukung keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi dapat meningkatkan kebahagiaan karyawan. Kemudian untuk poin yang keempat, meningkatkan kualitas kolaborasi. Jadi, organisasi dengan budaya kerja yang terbuka dan inklusif akan menciptakan lingkungan yang mendukung kerja tim. Budaya organisasi yang menghargai keberagaman dan kerjasama akan meningkatkan efektivitas tim. Oke, next. Nah, ini adalah salah satu organisasi yang saya ambil untuk menjadi contoh. Jadi contoh nyata dari Laznas Nurul Hidayat Kediri. Laznas ini kepanjangan dari Lembaga Amil Zakat Nasional ya. Jadi dari Laznas Nurul Hayat Kediri ini yang bisa kita lihat, yang pertama itu disiplin mereka itu disiplin waktu, yang kedua memberikan pelayanan yang baik, yang ketiga meningkatkan jumlah muzaki. Muzaki ini adalah pembayar zakat. Kemudian yang keempat mendapat penghargaannya ini banyak ya, bisa dilihat di situ. Salah satunya adalah Lasnas Terbaik Nasional pada tahun 2018, kemudian juga Lasnas Terbaik Pertumbuhan dan Nazis pada tahun 2017 dan sebagainya. Dengan menerapkan budaya organisasi, kinerja Lasnas Nurul Hayat Kediri sangat baik, sehingga bisa dilihat ada begitu banyaknya penghargaan yang diraih oleh Lasnas Nurul Hayat Kediri setiap tahunnya. Kemudian next. Ini adalah budaya organisasi pada Lasnas Nurul Hayat Kediri yang telah saya amati. Yang pertama itu lingkungan kerja yang setara dan saling mendukung. Tidak ada kesenjangan antara staf dan pimpinan sehingga komunikasi lebih terbuka dan kolaborasi dapat berjalan lebih efektif. Kedua itu dilakukan silaturahmi rutin yang disertai dakwah setiap paginya. Jadi karyawan berkumpul, karyawan dan pengurus untuk kajian singkat dan evaluasi kinerja. Ini akan membantu mempererat hubungan antar karyawan serta meningkatkan motivasi kerja dalam menjalankan tugas. Kemudian yang ketiga itu mereka bekerja dengan kesungguhan dan niat untuk ibadah gitu. Jadi para karyawan ini didorong untuk bekerja secara maksimal dengan penuh dedikasi, tidak hanya untuk mencapai target pekerjaan, tetapi juga sebagai bentuk ibadah gitu dan pengabdian spiritual. Kemudian next, nomor 4, di Lasnas Nurul Hayat Kediri ini juga terlihat sangat bertanggung jawab ya. Jadi setiap pegawai memiliki peran yang jelas dan diharapkan untuk menjalankan tugasnya dengan penuh kesadaran serta tanggung jawab. Kemudian yang kelima,
ada penghargaan bagi pegawai berprestasi. Jadi untuk memotivasi karyawan, organisasi memberikan apresiasi kepada mereka yang menunjukkan kinerja unggul dan berkontribusi signifikan. Kemudian yang keenam di sana itu menciptakan suasana kerja yang nyaman. Dengan lingkungan kerja yang inklusif dan fleksibel, setiap individu dapat merasa lebih nyaman dalam berdiskusi dan berkontribusi tanpa hambatan hierarki yang kaku. Baik, kita masuk ke pertanyaan kedua, yaitu berikan argumen terkait peran kepemimpinan dalam membangun tim yang efektif. Jadi apa saja karakter pemimpin yang sukses dalam konteks ini? Next. Kita masuk ke peran kepemimpinan dalam membangun tim yang efektif. Yang pertama itu perlunya membangun kepercayaan. Jadi kepercayaan ini adalah elemen penting dalam membangun tim yang solid. Jadi tanpa kepercayaan, anggota tim akan cenderung bekerja secara individual atau masing-masing. Kemudian yang kedua itu perlunya adaptasi terhadap perubahan. Organisasi ini harus siap menghadapi perubahan, dan pemimpin yang sukses adalah mereka yang mampu menyesuaikan strategi sesuai dengan kebutuhannya. Next. Masih lanjutan dari yang tadi, yang ketiga itu ada komunikasi efektif. Jadi pemimpin yang baik harus mampu berkomunikasi dengan jelas dan terbuka, sehingga anggota tim dapat memahami tujuan organisasi dan tugas mereka. Kemudian yang keempat ada kemampuan menginspirasi. Jadi pemimpin harus dapat memberikan inspirasi kepada anggota timnya agar tetap bersemangat dalam bekerja, dan juga meningkatkan motivasi dan komitmen dari anggota. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, itu juga pemimpin harus bisa mengambil keputusan yang tepat berdasarkan data dan analisis yang akurat. Itu akan meningkatkan efektivitas tim dalam menghadapi tantangan. Next. Nah, sedangkan peran kepemimpinan dalam Lasnas Nurul Hayat Kediri ini, yang pertama itu pemimpinnya memperlihatkan setiap hal dari perkembangannya. Dapat dilihat dari adanya silaturahmi setiap pagi yang dilakukan semua anggota Lasnas Nurul Hayat Kediri. Kemudian yang kedua, pemimpinnya juga berorientasi terhadap tim. Itu kita bisa lihat dari tertibnya program Lasnas Nurul Hayat Kediri karena pembagian tugasnya itu jelas. Yang ketiga itu pimpinannya mampu menjaga stabilitas. Dapat dilihat dari controlling dari kantor pusat yang bisa menjadikan Lasnas Nurul Hayat Kediri menjadi organisasi yang tertib. Kemudian yang ketiga, berikan argumen bagaimana konflik dalam organisasi dapat dikelola secara efektif. Jelaskan strategi-strategi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik. Next. Oke, ini jadi mengelola konflik dalam organisasi secara efektif. Konflik dalam organisasi itu sesuatu yang tidak bisa dihindarkan karena adanya perbedaan pendapat, tujuan, serta kepentingan individu atau kelompok. Meskipun seringkali dianggap sebagai hal negatif, konflik yang dikelola dengan baik justru dapat menjadi katalisator bagi perubahan positif, peningkatan kinerja, serta inovasi dalam organisasi. Oleh karena itu, penting bagi para pemimpin dan seluruh anggota organisasi untuk dapat memahami bagaimana cara mengelola konflik secara efektif agar dampak negatifnya dapat diminimalkan, sementara manfaatnya dapat dimaksimalkan. Next. Ini jadi ada pengelolaan konflik ya. Untuk mengelola konflik secara efektif. Ini dulu. Konflik dalam organisasi itu tidak selalu negatif. Jadi jika dikelola dengan baik, konflik dapat menjadi peluang untuk pertumbuhan dan inovasi. Dengan menerapkan strategi penyelesaian konflik yang tepat, organisasi ini dapat menyelesaikan masalah secara konstruktif dan meningkatkan kinerja. Apabila terjadi konflik, organisasi dapat memanfaatkan berbagai strategi, tapi perlu melalui 3 tahap utama, yaitu identifikasi, analisis, dan solusi. Yang pertama itu identifikasi konflik. Beberapa cara itu, yang pertama mengenali tanda-tanda konflik seperti ketegangan antar karyawan, kemudian adanya penurunan produktivitas atau komunikasi yang buruk. Kemudian juga bisa dengan menggali penyebab konflik, apakah berdasar dari perbedaan pendapat atau adanya beban kerja, kepemimpinan yang buruk, atau dari budaya organisasi. Kemudian juga bisa dengan mengamati dampak konflik terhadap individu maupun tim. Kemudian perlunya analisis konflik. Setelah dilakukan identifikasi, perlu dianalisis konflik tersebut. Jadi kita harus menentukan jenis konflik, misalnya apakah konflik tugas, ataukah hubungan interpersonal, atau struktural, ataukah hubungan pribadi. Terus kita juga harus mengidentifikasi kepentingan dan perspektif masing-masing pihak yang terlibat. Jadi setelah itu kita juga harus menganalisis nih dan menilai tingkat eskalasi konflik gitu, apakah dapat diselesaikan secara internal atau sampai perlu pihak ketiga sebagai mediator.
Kemudian untuk yang solusi yang ketiga ini kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini ada strategi penyelesaian konflik. Yang pertama itu kolaborasi dan komunikasi terbuka. Jadi kita mendorong semua pihak yang terlibat untuk bekerja sama mencari solusi yang saling menguntungkan. Komunikasi yang terbuka akan membantu mengidentifikasi akar masalah dan mencegah kesalahpahaman. Pendekatan ini dapat memperkuat hubungan antar individu dan meningkatkan kerjasama tim. Yang kedua, mediasi oleh pihak ketiga jika diperlukan. Jadi kita bisa menghadirkan mediator netral yang bisa membantu menengahi konflik dalam menemukan solusi yang adil bagi semua pihak. Jadi mediator di sini akan berperan dalam menjaga objektivitas dan memastikan proses penyelesaian berjalan lancar. Kemudian yang ketiga itu bisa dilakukan pelatihan manajemen konflik. Dengan memberikan pelatihan kepada karyawan tentang cara mengidentifikasi dan menyelesaikan konflik secara konstruktif, itu dapat membekali mereka dengan keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi perbedaan secara efektif. Baik, next. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Itu bisa dilihat banyak sekali prestasi yang telah didapat oleh Lasnas Nurul Hayat Kediri. Itu sangat banyak sekali. Oke, kemudian itu saja dari saya. Terima kasih.